Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk berfikir, untuk berinteraksi dengan kalamullah, membaca kalamullah, merenungkan, membincangkan kalamullah. Sebagai agenda harian kita hari ini halaqah ataupun pertemuan yang ke-8 bersama surah Al-Ghasyiyah. Sebelum ini kita masih membincangkan perinteraksian para salafus saleh, malah Rasulullah SAW sendiri dengan ayat-ayat kalamullah. Surah Ghasyiyah dalam tafsir Al-Munir halaman 197. Sekarang kita akan menyorot kenapa surah ini dikatakan surah Ghasyiyah dan apa kaitan surah Ghasyiyah dengan surah sebelumnya. Sama-samalah kita menikmati kalamullah surah Al-Ghasyiyah yang terdiri daripada 382 huruf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhun yawmaizin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawmaizin na'imah lisa'yiha radiyah في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا. Hal ataka hadisul ghasyiyah? Sudah sampaikah kepadamu cerita hari kiamat? Wujuhun yawma izin khasyi'ah. Pada hari itu wajah-wajah orang kafir tunduk terhina. Amilatun nasibah. Mereka kerja berat melelahkan. Tasla naran hamiyah. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Wal'iyadzubillah. Tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dari mata air panas yang menggelegak. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Makanan mereka hanyalah buah pokok yang berduri. La yusmin wa la yughni min ju'. Tak menggemukkan, tak pula menghilangkan rasa lapar. Wujuhu yawma izin na'imah. Sebaliknya, pada hari itu wajah orang-orang beriman ceria berseri-seri. Lisa'iha radiyah.
lantaran di dunia amal usahanya ridha Allah. Fi jannatin aliyah, mereka berada dalam jannah yang berkedudukan tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, dalam jannah itu tidak terdengar perkataan sia-sia. Fiha ainun jariyah, dalam jannah itu juga terdapat mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah, terdapat pelamin-pelamin yang tinggi berhias. Wa akwabum mawdu'ah, dan juga tersedia piala-piala minuman. Wa namarikum masfufah, bantal-bantal yang teratur. Wa zarabiyu mabthusah, hamparan-hamparan yang terbentang. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah manusia memperhatikan bagaimana unta diciptakan Allah? Wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan binaannya? Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung ganang ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana pula bumi dihamparkan. Fadzakir innama anta muzakkir, maka berilah tazkirah, peringatan, tugasmu hanyalah pemberi tazkirah. Lasta alaihim bimusaytir, tiada bagimu kuasa memaksa manusia. Illa man tawalla wa kafar, bahkan siapa yang berpaling dan kufur ingkar. Fa yu'adzibullahu al-azab al-akbar, justru ia akan disiksa Allah dalam azab yang besar. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, justru tempat kembali mereka hanyalah kepada kami, lantas kamilah menghisap amal mereka. Makna ayat secara ringkas. Sekarang kenapa dikatakan surah Makkiyah ini yang terdiri pada 26 ayat, surah Al-Ghasyiyah? Kenapa dikatakan surah Al-Ghasyiyah? Karena terdapat perkataan Ghasyiyah di awalnya. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Kata Wahbah Zuhaili rahimahullah, surah ini dinamakan surah Ghasyiyah karena ia dimulai dengan firman Allah, hal ataka hadisul Ghasyiyah, sudahkah datang kepadamu peristiwa hari kiamat? Ghasyiyah adalah salah satu daripada nama hari kiamat. Ia adalah satu gegaran yang menenggelamkan manusia karena kedahsyatannya. Kaedah pertanyaan dalam surah ini digunakan untuk menggambarkan betapa dahsyatnya keadaan pada hari tersebut. Kenapa dikatakan hal ataka, sudahkah sampai kepadamu? Kenapa ditanya? Menunjukkan peristiwa itu sangat menakutkan, sangat dahsyat katanya. Kemudian bila dilihat kepada kandungan surah dan kaitannya dengan surah sebelumnya, surah ini menjelaskan dengan terperinci apa yang terkandung di dalam surah Al-A'la. Karena dalam surah Al-A'la diterangkan sifat-sifat orang mukmin, orang kafir, surga dan neraka secara umum, yaitu dalam firman Allah di sana bahwa orang-orang yang takut akan mendapat pengajaran, orang-orang yang tidak takut akan lari dari pengajaran. Sehinggalah Allah berfirman, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka dalam surah ini diperincikan agak lebih luas, agak lebih terang tentang keadaan di sana. Surah ini memperincikan lagi apa yang diterangkan melalui firman Allah, wujuhu yawma izin khasyi'ah. Pada ketika itu muka manusia yang kafir tunduk terhina, bekerja keras dengan penuh kepayahan karena akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian Allah menyebutkan sifat orang mukmin dari ayat 8 kepada ayat 16. Jika di dalam surah Al-A'la Allah berfirman kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal, maka dalam surah ini Allah menerangkan pula banyak sifat surga berbanding sifat neraka. Ini bertujuan untuk memaparkan dengan lebih jelas tentang makna kebaikan.
apa tuh akhirat itu lebih baik daripada yang pertama, daripada dunia. Maka dijabarkanlah, diterangkanlah secara terperinci tentang kebaikan-kebaikan di neraka. Maaf, tentang kebaikan di surga. Dari ayat berapa? Dari ayat 8 sampai ayat 16. Kalau kita perhatikan, lebih banyak keterangan tentang kebaikan, nikmat, limpah kurnia Allah di surga dibandingkan dengan azab, siksaan yang akan diterima oleh orang kafir di neraka. Jadi perincian tentang surga lebih detail, lebih terperinci sebagai motivasi dan sebagai menunjukkan walal akhiratu khairul laka minal ula yang ada dalam surah Al-A'la, menunjukkan kebaikan akhirat itu. Maka kebaikannya lebih luas diperincikan di sini. Kandungan surah secara umumnya ada 3 secara garis besarnya. Kata Farah Wabah Zuhaili, surah Makkiyah ini membincangkan persoalan akidah dalam 3 topik yang utama. Masalahnya masalah akidah, tapi ada 3 bahagian. Pertama, mensifatkan hari kiamat dan apa yang ditempuhi oleh orang-orang kafir dan orang-orang mukmin pada hari itu, sama ada kecelakaan atau kebahagiaan. Ia juga menerangkan keadaan ahli surga dan ahli neraka. Pertama tentang al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Kedua, menegaskan dengan mutlak keesaan, kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan ilmu Allah dengan bukti penciptaan langit, unta, bukit bakau, bumi dan keajaiban ciptaan Allah yang lain. Supaya kita semakin mencintai Allah, semakin takut kepada Allah secara positif ya. Kemudian bagian ketiga, kandungan surah ini disudahi dengan penutup yang sama dengan surah sebelumnya, mengingatkan manusia supaya kembali kepada Allah sebagai persediaan menghadapi hari perhitungan dan hari pembalasan. Tugas Rasulullah itu sebagai penyampai peringatan saja, memberi peringatan saja. Subhanallah, dengan menyampaikan peringatan dan syariat hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas Rasul di sini memberi tazkirah, fadzakir, sama juga dengan surah sebelumnya, fadzakir inna fa'atiz zikra. Kalau di sini fadzakir innama anta muzakkir. Kemudian secara ringkas kelebihan surah ini ada kesamaannya dengan surah sebelumnya, bahwa dalam hadis Imam Muslim dan pengarang kitab-kitab hadis lain, Rasulullah SAW sering membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la dan surah Ghasyiyah ketika sholat Jumat, sholat 2 hari raya. Imam Malik, Imam Muslim, Abu Daud dan Nasai, Ibnu Majah juga meriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir, apabila ditanya surah apakah yang dibaca oleh Rasulullah SAW bersama dengan surah Jumu'ah ketika sholat Jumat, jawabnya surah Al-Ghasyiyah. Jadi selalu dikembarkan antara surah Sabbihisma rabbikal a'la dengan surah Al-Ghasyiyah, seperti yang diamalkan di kalangan masyarakat kita, di masjid-masjid ya, di rantau Melayu ini dan bahkan di dunia Islam ya, selalu dikembarkan antara surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa astaudiukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.